Dari kota ke hutan. Anak kota disuruh hidup di hutan. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari di mana hidupku berubah total. Namaku tidak penting. Yang penting, aku adalah tipikal anak kota. Hidup nyaman, serba ada, dan jujur saja, manja. Bangun tidur, disiapkan. Makan, tinggal ambil. Baju kotor, tinggal lempar ke keranjang. Dan sekarang, aku berdiri di tengah hutan, memanggul tas besar, keringat bercucuran, dan sinyal HP, nol. Ini serius kita bakal tinggal di sini? Kataku setengah tidak percaya. Pembina hanya tersenyum. Selamat datang di kegiatan pramuka. Di sini, kalian belajar hidup. Aku langsung menelan ludah. Hari pertama adalah mimpi buruk. Kami disuruh mendirikan tenda. Masalahnya, aku bahkan tidak tahu mana depan, mana belakang tenda. Tarik talinya yang kencang, teriak temanku. Aku udah tarik, balasku panik. Tenda yang kami dirikan miring, setengah roboh, dan akhirnya benar-benar roboh. Aku duduk di tanah, frustrasi. Kenapa sih harus ikut beginian? Temanku hanya tertawa kecil. Baru juga mulai. Masalah belum selesai. Malam datang lebih cepat di hutan. Gelapnya bukan seperti di kota. Ini pekat menelan semuanya. Kami disuruh masak sendiri. Aku menatap beras di tanganku seperti melihat benda asing. Ini diapain? Tanyaku jujur. Dimasak, jenius, jawab temanku. Iya, aku tahu. Maksudku, gimana caranya? Mereka semua tertawa. Akhirnya aku belajar menyalakan api. Dan gagal. Dan gagal lagi. Dan lagi. Sampai tanganku hitam karena arang dan mataku perih karena asap. Saat api akhirnya menyala kecil, entah kenapa aku merasa menang. Kecil tapi nyata. Hari kedua lebih parah. Kami harus jalan menyusuri hutan, membawa logistik sendiri. Tas di punggungku terasa seperti batu. Berat banget. Aku mengeluh. Pembina hanya berkata, yang berat itu bukan tasnya, tapi kebiasaanmu yang terlalu dimanjakan. Aku terdiam. Kata-kata itu kena. Di tengah perjalanan, aku hampir menyerah. Kalian duluan aja, aku capek, kataku sambil duduk. Temanku berhenti, menatapku. Kita datang bareng, pulang juga bareng. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa membuatku berdiri lagi. Langkahku masih berat, tapi aku lanjut. Satu langkah, lalu satu lagi. Hari ketiga, sesuatu mulai berubah. Aku bangun pagi tanpa disuruh. Aku langsung merapikan tempat tidur, aku bahkan membantu menyalakan api tanpa diminta. Temanku kaget. Lah, tumben. Aku hanya mengangkat bahu. Aku juga nggak tahu. Tapi sebenarnya aku tahu. Aku mulai terbiasa. Hari-hari berikutnya, aku tidak lagi mengeluh. Aku belajar membaca arah, belajar memasak, belajar bertahan. Aku yang dulu takut gelap, sekarang bisa berjalan malam tanpa panik. Aku yang dulu jijik kotor, sekarang tidak peduli tangan penuh tanah. Aku yang dulu bergantung, sekarang mulai berdiri sendiri. Sampai akhirnya, ujian terakhir datang. Kami dilepas berkelompok kecil, tanpa pembina, tanpa bantuan. Hanya peta, kompas, dan kemampuan kami. Ini serius? Tanyaku. Pembina mengangguk. Sekarang, lihat sejauh mana kalian berubah. Perjalanan itu yang paling berat. Kami tersesat. Air hampir habis. Makanan menipis. Teman-temanku mulai panik. Ada kita salah. Kita harus balik. Ini bahaya. Semua mulai saling bicara. Semakin kacau. Dan untuk pertama kalinya, yang dulu paling tidak bisa diandalkan, berbicara. Diam dulu. Mereka menatapku. Aku menarik napas. Kita cek ulang peta. Kita tenang dulu. Panik nggak bakal bantu. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Tapi aku melanjutkan. Kita bagi tugas. Ada yang cek arah, ada yang cari air. Kita bisa keluar dari sini. Mereka menurut. Kami berjalan lagi. Pelan, tapi pasti. Aku memimpin di depan. Mencek arah, mengambil keputusan. Dan beberapa jam kemudian, kami melihat jalan setapak. Kami berhasil keluar. Saat kembali ke base camp, pembina hanya tersenyum melihat kami. Siapa yang memimpin? Teman-temanku menunjuk ke arahku. Aku terdiam. Pembina mendekat. Yang dulu paling banyak mengeluh, sekarang jadi yang paling diandalkan. Aku hanya tersenyum kecil. Malam terakhir, aku duduk sendiri menatap api unggun. Aku teringat diriku yang dulu. Anak kota, manja, selalu bergantung. Dan sekarang, aku bisa memasak, aku bisa bertahan, aku bisa memimpin. Aku berubah. Bukan karena dipaksa, tapi karena ditempa.
Saat pulang ke kota, semua kembali seperti biasa. Kasur empuk, makanan siap saji, semua mudah. Tapi ada satu yang berbeda. Aku. Dari yang paling manja, aku jadi yang paling mandiri. Pramuka bukan sekedar kegiatan. Ini adalah tempat di mana karakter dibentuk. Karena terkadang kita harus keluar dari nyaman untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya.